Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam ibadah sore pagi hari ini. Kita akan awali pujian kita dengan Aku dan Bersyukur. Sudah selayaknya kalau kita bersyukur, memuji mengenang nama Dia. Kita akan tinggikan nama Tuhan.
Kita akan terus pujikan tinggikan nama Dia, karena Dia adalah Allah yang mulia, Allah pemenang yang selalu berkati kita dari hari ke hari. Kita akan melakukan pujian Raja yang mulia. Wow.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pembahasan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati kami, supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbesar buat kami. Itu sebabnya buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu termeterai di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan semua kuasa supaya kita sebagai orang beriman memuridkan semua bangsa, membaptis mereka di dalam Allah Tritunggal. Itu sebabnya dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20a menyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena semua kuasa telah diberikan kepada Dia, Raja Surgawi. Itu sebabnya mengutus murid-muridnya untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa. Orang percaya banyak yang belum menggenapkan dengan mutlak perintah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, yaitu membawa orang kepada Kristus dan menjadikan mereka kaum beriman. Saudara-saudara, ini satu perbedaan antara membawa umat yang belum percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memuridkan mereka supaya mereka semakin serupa dengan Tuhan. Di antara orang Kristen, hari ini kita dapat melihat dan menjadikan orang-orang berdosa ke dalam kaum beriman.
tetapi kita tidak dapat melihat memuridkan bangsa-bangsa. Namun demikian, Tuhan telah memerintahkan kita untuk memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka percaya dan dimuridkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memuridkan orang lain adalah menjadikan mereka subjek semua kerajaan surgawi. Ini adalah sasaran yang kita ingin laksanakan dalam pelaksanaan jalan yang ditetapkan Allah. Sasaran kita tidak hanya membawa orang-orang dosa kepada Tuhan agar mereka dapat diselamatkan dan menjadi orang beriman, tetapi terlebih untuk memuridkan orang, menjadikan mereka umat yang tepat bagi kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, Paulus memberitahukan kita bahwa Allah menghendaki agar kita semua percaya bahwa orang harus diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Kita perlu membawa orang-orang yang kita layani bukan hanya kepada keselamatan Allah, tetapi juga ke dalam pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memiliki pemahaman yang tepat terhadap kata mengajar. Apakah yang dimaksud dengan mengajar? Mengajar adalah menyajikan wahyu kepada orang lain. Wahyu adalah penyingkapan selubung. Mengajar orang berarti menyingkirkan selubung, sehingga orang dapat nampak sesuatu tentang Allah Tritunggal. Suatu perkara tertentu mungkin tersembunyi dari pandangan, tetapi melalui pengajaran kita secara bertahap harus membuka selubung tersebut. Ini adalah mengajar. Setelah kita memberitakan Injil, kita tidak boleh membiarkan selubung apapun tetap menutupi mata orang yang sudah kita injili. Kita harus mengajar orang tersebut, membuat selubung itu tergulung sedikit demi sedikit. Mengajar adalah menggulung selubung. Suatu selubung tidak dapat disingkirkan secara mendadak. Satu selubung tidak dapat digulung sekaligus. Sebaliknya, selubung digulung sedikit demi sedikit. Kita perlu secara bertahap menggulung selubung itu waktu demi waktu dan di dalam tiap-tiap pembahasan. Jika kita melakukan ini, cara mengajar kita akan menjadi suatu penyingkapan. Pengajaran semacam ini selalu menyajikan suatu wahyu kepada orang lain. Mereka yang berada di bawah pengajaran yang demikian akan dapat nampak sesuatu mengenai Allah Tritunggal. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Rohlah yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Ini menunjukkan bahwa perkataan-perkataan Tuhan adalah perwujudan roh yang hidup. Ketika kita menerima perkataan-perkataannya dengan melatih roh kita mendapatkan roh itu yang memberikan hidup. Ketika kita membaca Alkitab, kita seharusnya menerima kehidupan. Dan ketika kita mengajar Alkitab kepada orang lain, mereka seharusnya menerima hidup itu. Dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."
Alkitab bukan hanya untuk membagikan hidup, tetapi juga untuk perawatan. Ketika kita mengajarkan Alkitab kepada orang lain, kita seharusnya merawat mereka. Ketika kita mengajar, kita perlu menjadi suatu saluran yang hidup, yang melaluinya perkataan Allah mengalir keluar. Jika kita adalah saluran hidup yang demikian, orang lain akan menerima makanan dan rawatan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita rela dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat rohani? Jelas dikatakan dalam firman Tuhan, kita tidak hanya membawa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk masuk gereja lalu dibiarkan. Tidak. Alkitab katakan setelah mereka ada dalam gereja, mereka harus diajar. Pengajaran berarti membuka selubung perlahan demi perlahan. Pengajaran berarti menjadikan mereka murid Tuhan. Itu sebabnya perlunya pemuridan, sehingga kita membuka selubung itu bagian demi bagian, sehingga setiap orang yang sudah dimuridkan harusnya sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah ikut pemuridan, masih berkata, mudah-mudahan diterima amalnya, mudah-mudahan bisa ke surga. Itu perlu dipertanyakan. Apakah orang itu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus atau masih belum? Sebab keyakinan iman Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berpegang kepada pengajaran yang benar, sehingga apa yang kita gumulkan sekarang ini, kita yakin Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus berkati kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka semua menjadi saksi-saksi Kristus. Supaya mereka meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Dan ketika meyakini, kami terbeban untuk memberitakan Injil Kristus Yesus, untuk memuridkan orang lain, supaya orang lain menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati kami, supaya setiap pribadi mampu mengajar dengan baik, menyingkapkan selubung itu dengan baik, sehingga orang tahu siapakah Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan untuk negeri ini, Indonesia. Kami sadar ketika kami melihat berita-berita di Jawa Tengah, peledakan COVID-19 begitu besar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, supaya Jawa Tengah diberkati oleh Tuhan, sehingga ada penurunan yang signifikan di Jawa Tengah. Kami berdoa untuk kota Semarang, Tuhan berkati, supaya kota Semarang diberkati oleh Tuhan, supaya COVID-19 bisa hilang dari kota Semarang. Bahkan kami berdoa supaya hilang dari Jawa Tengah, supaya hilang dari Indonesia. Tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka semuanya jadi. Berkati Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya melalui ibadah online ini, kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, supaya kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.